Oke, saya jadikan host. Oke, udah bisa share screen, Mas? Coba Mas, saya coba dulu. Udah Mas. Oke, Matur sip. nuwun. Udah nampak ya di layar ya. Oke, teman-teman, selamat belajar, selamat bersenang-senang dengan biologi, Mas Mono. Oke, saya pamit. Oke. Terima kasih Mas. Ya, baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan materi dan soal ya untuk persiapan teman-teman ujian mandiri. Dan untuk malam ini kita pilihkan salah satu bab penting tentunya. Dan seperti yang sudah kita share ya mengenai sebaran soal. Dan ini udah kita padukan antara soal simak dan utul. Bab yang kita akan pelajari malam ini yakni metabolisme. Kalau dari sisi urutan dia masuk bab kedua tertinggi ya pada soal-soal yang biasa keluar di simak dan utul UGM. Nanti teman bisa cek sendiri ya di PDF yang udah saya share. Kita coba bahas nih metabolisme ini apa nih. Jadi metabolisme sendiri teman-teman ya, kita kadang biasa dengar ya ada teman yang ada dua orang yang dia secara fisik mungkin hampir sama lah gitu. Nah kemudian satu orang itu berusaha untuk menghindari atau mengurangi jumlah makanan yang dia makan. Dia diet lah mungkin istilahnya. Sementara teman yang satu dia makan seenaknya aja gitu. Yang tambah gemuk, sementara yang rajin makannya mungkin berkali-kali sehari, ini kok malah orangnya kurus gitu. Ini diantara penyebabnya teman-teman adalah karena metabolisme ya. Jadi ada orang yang metabolismenya terlalu tinggi ya, sehingga makanan yang dia masukkan itu hampir-hampir digunakan untuk energi, sehingga untuk menyimpan itu malah kurang gitu. Nah, ini karena tadi penyebabnya metabolismenya terlalu tinggi. Coba kita bahas kok bisa ya. Nah, metabolisme sendiri dari sisi bahasa dari kata metabol ya, metabol dari bahasa Yunani artinya merubah gitu. Nah, biasa kita dengar tentunya orang gemuk ya itu identik dengan lemak ya. Jadi jaringan adiposa yang ada di bawah permukaan kulit itu terlalu banyak menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak sehingga dia jadi gemuk gitu. Maka ada orang yang salah kaprah, salah berpikir ya. Intinya yang bikin gemuk artinya lemak gitu. Jadi nggak masalah kalau saya banyakin makan karbohidrat. Akhirnya dia hindari lemak tapi karbohidratnya dia full-fullan gitu. Nah, ternyata ya di tubuh kita nanti akan kita pelajari ya. Itu kita punya jalur metabolisme yang dia kompleks ya. Ternyata karbohidrat sendiri nanti kita pelajari itu bisa dikonversi jadi senyawa, berbagai macam senyawa di tubuh kita. Bisa jadi kelompok protein, bisa jadi lemak gitu dan seterusnya. Nah, kita langsung aja, ini panjang banget nanti jadinya. Jadi dari sisi definisi sendiri kalau teman-teman baca ini, apa sih metabolisme itu? Ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita punya triliunan sel ya. Yang mungkin beda-beda apa yang mereka kerjakan gitu. Di kepala kita mungkin ada otak di situ
Apa yang dikerjakan di otak tentunya beda yang dikerjakan di hati, beda yang dikerjakan di tangan, ya, beda yang dikerjakan di ginjal gitu. Nah, intinya apa yang mereka kerjakan itu kita sebut mungkin istilah reaksi kimia ya. Maka seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel suatu organisme hidup, ya, inilah yang disebut dengan istilah metabolisme. Yang mana reaksi kimia itu sendiri, teman-teman, itu diperantarai, difasilitasi atau dikatalisis oleh yang namanya enzim. Jadi di metabolisme teman-teman cuma belajar 2 kata kunci aja gitu, nggak jauh-jauh. Jadi kuasai 2 kata kunci ini aja, teman. Apa? 2 itu yang kita maksud apa? Jadi hanya belajar istilah reaksi kimia dan enzim. Ada yang ketiga nggak ada, ya. Kuasai aja apa reaksi kimianya, ya. Dan apa itu enzim, sifatnya kayak gimana, ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan seterusnya. Nah, itu biasa di ujian mandiri. Jadi cuma 2 itu aja teman kuasai, ya, reaksi kimia dan enzim. Nah, intinya seluruh reaksi tadi yang ada di tubuh kita ini, ya, yang difasilitasi oleh enzim, nanti ada beberapa jenis macam reaksi kimianya. Kalau di sini di slide kita untuk sebagai pengantar saya bagi reaksi kimia itu jadi 6 istilah, ya. Berapa? 6. Bukan 7, bukan 5, ya. Genap 6. 6 itu apa, ya? Jadi ringkas, pertama, 2 reaksi kimia yang pertama ini kita bagi berdasarkan arah elektronnya. Istilah ini teman-teman biasa dengar di konsep kimia atau fisika juga. Kalau di sini kita kasih definisi sedikit beda dengan di kimia. Jadi berdasarkan arah elektronnya, reaksi kimia terbagi 2. Ada namanya reaksi oksidasi, ada namanya reaksi reduksi. Nah, sebutnya istilah reaksi redoks. Ya. Apa itu reaksi oksidasi? Yaitu reaksi yang menyebabkan lepasnya atau keluarnya elektron dari suatu senyawa atau dari suatu molekul. Gitu, gampangnya begitu ya. Jadi ketika suatu senyawa teroksidasi, mengalami oksidasi, maka kita itu artinya dia kehilangan elektron. Dia melepaskan elektron gitu. Sebaliknya, ya reduksi adalah reaksi yang menyebabkan suatu senyawa atau substansi mendapatkan elektron, ketambahan elektron dia gitu. Maka setiap oksidasi pasti diikuti dengan reduksi, gitu kan? Enggak mungkin elektron yang hilang dari suatu senyawa, lepas dari suatu senyawa, hilang begitu saja di alam, enggak mungkin. Tapi elektron yang lepas dari senyawa ini pasti ditangkap oleh senyawa yang lain, gitu. Nah, senyawa yang lain tadi kita katakan mengalami reduksi gitu. Ini ambil contoh, teman-teman ya. Reaksi umum dari fotosintesis ketika ada CO2 dan air H2O ya. Di dalam proses fotosintesis, hal yang pertama terjadi apa, teman-teman? H2O di reaksi terang, nanti kita pelajari detailnya kalau sampai waktunya ya. H2O mengalami oksidasi. Tadi apa kalimatnya oksidasi? Melepaskan elektron. Elektron lepas dari dia. Ketika H2 teroksidasi, dia terurai jadi 3. 3 itu apa? Ya. 3 itu apa? Yang pertama, dia akan melepas, jadi ada elektron, proton H+, ya, dan O. Gitu. Jadi H2O ada H-nya, ada O-nya, ya, ada proton, ada elektron gitu, ya. Maka yang O ya nanti akan menghasilkan oksigen dalam reaksinya gitu. Nah, sementara elektron dan protonnya, teman-teman, elektron dan H+-nya ini nanti akan diambil sama CO2 gitu. Ya, sehingga CO dan H+O menghasilkan C6H12O6 gitu. Nah, ini lengkap reaksinya. Cuman kita nggak tinjau dulu nih konsep energi fotonnya, cuman lihat istilah oksidasi reduksinya gitu. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Maka H2O karena melepaskan elektron, kehilangan elektron, kita sebut dia mengalami oksidasi gitu. Teroksidasi. Sementara CO2 gitu kan, karena dia mendapatkan elektron, nah dia ngambil elektron itu dari si H2O. Ya. Sehingga karena mendapatkan elektron kita sebut dia tereduksi.
Ya, ketika dia tereduksi, dihasilkanlah glukosa gitu. Nah, ini dua yang pertama, teman kuasa ya. Kemudian berikutnya saya nggak jelasin istilah oksidan reduktan, mungkin nanti ke pas pembahasan soal aja. Nah, dua reaksi berikutnya, tadi kita sebut 6, baru dua nih, dua istilah kita ketemukan. Tadi istilah dua yang pertama adalah berdasarkan arah elektronnya. Maksud saya arah elektron itu ada yang arahnya adalah keluar dari suatu senyawa, ada yang arahnya masuk ke suatu senyawa. Itu maksud saya arah elektron. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembagian reaksi kimia berdasarkan arah energinya. Tadi elektron, sekarang konsep energi. Maka berdasarkan arah energinya, reaksi kimia, jadi kita fokus reaksi kimia nih, terbagi jadi dua, teman-teman. Ada namanya reaksi eksergonik, ada reaksi endergonik. Gitu. Gampang sekali. Ekser dari kata exo, ender dari kata endo. Ya, masuk dan keluar nih. Exo artinya keluar ya, artinya reaksi yang mengeluarkan. Reaksi yang melepaskan, keluar, melepaskan, atau menghasilkan energi. Gitu. Sebaliknya reaksi endergonik, reaksi endo masuk gitu. Reaksi yang memasukkan, membutuhkan, menyerap atau menggunakan energi. Nah, apa contohnya reaksi eksergonik? Ya, contohnya adalah proses kita pelajari istilahnya respirasi seluler. Ya, ini contoh misalnya proses respirasi seluler. Maka energi yang kita maksud adalah ATP gitu. Maka posisi ATP-nya adalah di output. Dia dihasilkan gitu, bukan di input. Kebalikan, reaksi endergonik adalah reaksi yang menggunakan atau membutuhkan energi. Maka contohnya adalah proses fotosintesis gitu. Posisi dari energinya yaitu foton ada di input gitu. Maka dia adalah reaksi yang membutuhkan menggunakan energi, kalau di sini dalam bentuk energi cahaya gitu ya. Nah, itu teman-teman dua yang pertama ya. Yang pertama diingat reaksi oksidasi, reaksi reduksi, kemudian ekstergonik dan endergonik. Dua yang terakhir ya, kita kenceng-kenceng nih. Teman-teman semangat sedikit ya. Nah, berikutnya dua yang terakhir, nah ini yang teman-teman sering dengar di sekolah lah ya, diajarin istilah reaksi anabolisme dan katabolisme. Kalau tadi yang pertama berdasarkan arah elektron, yang kedua arah energi, ada yang arahnya keluar energinya, ya membutuhkan melepaskan energi, ada yang arahnya masuk energinya, artinya membutuhkan energi. Nah sekarang adalah berdasarkan ukuran substrat dan produk, input dan output dari reaksinya. Maka ada istilah reaksi anabolisme, pasangannya reaksi katabolisme. Dari sisi bahasa, ya, kalau teman-teman punya teman namanya Ana, Ana di sini kalau dari sisi bahasa Latin, tentunya tergantung dari bahasanya, teman-teman ya. Kalau bahasa Arab, Ana itu artinya saya. Tapi ini asalnya diambil dari bahasa Latin, ini maknanya adalah, ada yang tahu? Ana artinya naik. Jadi naik apa tuh? Si Ana tuh naik apa? Ah, ini lawannya kata ya turun, kebalikan. Jadi turun naik ya. Apa maksudnya? Jadi reaksi anabolisme adalah reaksi yang naik. Reaksi yang mensintesis senyawa sederhana jadi senyawa kompleks gitu. Naik. Jadi misalnya ambil contoh banyak ya. Senyawa apa? Glukosa dirubah jadi glikogen misalnya. Nah, ini contoh ya. Maka glukosa itu sederhana, glikogen itu kompleks gitu ya. Intinya ada suatu senyawa sederhana digabung-gabungin ya. Misalnya ada kumpulan batu atau pasir, nanti bisa jadi apa? Gunung gitu ya. Maka dia dari senyawa apa? Sederhana jadi kompleks gitu. Kebalikan katabolisme adalah reaksi yang turun. Reaksi yang memecah gitu ya.
Maka dari senyawa kompleks ya jadi senyawa sederhana. Nah, misalnya ada gunung, kita rubah jadi kita ambilin batu atau pasirnya ya kecil-kecil ya. Kebalikan artinya contohnya glikogen jadi glukosa, atau contoh yang lain amilum, teman-teman makan nasi ya, dirubahlah dia jadi glukosa misalnya. Maka ini contoh perubahan. Polisakarida jadi monosakarida. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pelajari apa namanya? Yang dulu kita pernah kita pernah sebutkan, apa tujuannya manusia itu makan atau makhluk hidup itu makan? Jawabannya dua. Ya. Pertama, makanan itu ini energi containing nutrients, nutrients yang mengandung energi. Makanan itu tujuannya sebagai sumber energi, gitu. Maka energi yang ada di makanan, ya, ini nanti bisa diambil, bisa dimanfaatkan dengan cara dikatabolisme, gitu kan, dipecah, ya, sehingga ngasilin diantaranya ATP nih, dihasilkan ATP, gitu. Jadi ini tujuan pertama kita makan nutrisi adalah sebagai sumber energi, ya, sumber energi. Nah, untuk menghasilkan energi, katabolisme yang dipakai. Ini katabolisme, ya. Fungsi kedua kita makan apa? Yang kedua ini di bawah. Prekursor molekul gitu. Sebagai batu bata untuk bikin bangunan tubuh kita gitu. Tubuh kita ini pernah kita bahas ya. Tubuh kita ini kayak rumah, kayak bangunan, maka butuh batu bata. Ya, maka makanan yang kita makan, protein dipecah jadi asam amino, kemudian amilum dipecah jadi gula, lemak dipecah jadi asam lemak, polisgliserol, teman-teman mungkin makan DNA asam nukleat jadi basa nitrogen gitu. Dia dijadikan apa? Prekursor atau batu bata ya, itu istilahnya prekursor untuk pembentukan biomolekul gitu. Maka biomolekul batu bata ini kalau pengen jadiin biomolekul atau makromolekul itu melewati proses anabolisme namanya. Nah, maka nanti dijadiin protein yang menyusun membran sel misalnya, dijadiin hormon ya, dijadiin enzim dan seterusnya, dijadiin DNA dan seterusnya. Ini melewati proses anabolisme. Maka anabolisme dan katabolisme bagian dari metabolisme ini tadi ya, itu adalah reaksi yang digunakan untuk tadi menghasilkan energi dan juga untuk menyusun biomolekul dari tubuh kita. Nah, sekarang kita langsung ke fokus dari konsep metabolisme ini. Jadi kita tadi udah bagi teman-teman, metabolisme ada dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Jadi reaksi metabolisme dan baik anabolisme maupun katabolisme ini luas banget ya. Mungkin ada ribuan atau bahkan jutaan reaksi kimia di tubuh kita. Tapi yang dipelajari untuk di ujian mandiri itu cuman 3. Ya, kita batasi 3 gitu ya. Nah, kita lihat anabolisme di sini kita cuman bahas ada 2 istilah anabolisme biasanya diajarin di sekolah, ada fotosintesis, ada kemosintesis gitu. Nah, untuk ujian mandiri yang keluar yang fotosintesis ini yang pertama. Ya. Jenis yang pertama. Yang kemosintesis belum kita temukan contoh soalnya baik di utul maupun di mana di simak ya. Kemudian yang katabolisme itu terbagi 3. Ya. Ada namanya respirasi aerob. Jadi ada istilah respirasi seluler dan fermentasi itu. Respirasi seluler terbagi 2, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob gitu. Nah, maka totalnya katabolisme itu ada 3 ya. Kalau di sekolah teman-teman nggak ada, kalau di sekolah itu nggak diajarin istilah respirasi anaerob. Diajarinnya cuma fermentasi gitu. Ya di sini juga sebenarnya untuk persiapan ujian mandiri kita nggak bahas ya. Jadi kita cuma bahas respirasi aerob dan fermentasi ini kita nggak bahas gitu. Jadi totalnya ada berapa yang kita bahas? Ada 3. Fotosintesis, kemudian yang kedua respirasi aerob, ya. Yang ketiga fermentasi. Fermentasi. Nah, kita mulai dengan yang pertama.
Ya, kita langsung tinjau bagian yang pertama, yakni respirasi aerob atau respirasi seluler ya. Nah, ini contoh soal. Kita coba bahas ringkas dulu yang pertama, teman-teman. Pertama, respirasi seluler atau fokus ke respirasi aerob, kuasai dua bagian pertamanya ini. Rumus umumnya, ya, kita butuh glukosa C6H12O6 dan kita butuh oksigen. Kita makan dan bernafas tujuannya apa? Gitu kan? Pernah kita bahas, yaitu untuk ngasilin energi berupa ATP. Ya. Kemudian nanti ada sampah atau sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan H2O. Gitu. Intinya reaksi umum ini yang menghasilkan 38 ATP itu butuh 4 tahap. Jadi respirasi aerob itu ada 4 tahap besar. Yang pertama, teman-teman kenal dengan istilah glikolisis, ya. Kemudian yang kedua DO, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat teman-teman sebut dengan istilah sistem transfer elektron. Tapi untuk ujian mandiri lebih luas lagi, ya. Diistilahkan dengan apa? Fosforilasi oksidatif. Boleh sementara sinonim dengan apa? Rantai transfer elektron atau sistem transfer elektron. Intinya ada berapa? 4, ya. Kita mulai dengan yang pertama. Tahap pertama dari respirasi seluler, ya, untuk menghasilkan energi, kita harus melewati namanya tahap glikolisis. Sesuai namanya, glikolisis adalah proses lisis, pemecahan glukosa, yang nanti hasil akhirnya berupa senyawa namanya asam pirufat. Ya, kita pengenalan nama-nama senyawa kimia di sini ya. Nah, ciri dari glikolisis nanti dia itu bisa berjalan baik ada oksigen, istilahnya aerob, maupun nggak ada oksigen, nggak lihat dia. Mau ada oksigen maupun enggak, dia bisa jalan gitu. Beda dengan reaksi yang berikutnya nanti. Ya. Kita bahas nanti itu. Kemudian yang berikutnya glikolisis, teman-teman. Itu tersusun atas 9 atau 10 reaksi detail. Gitu ya. Nah, 10 reaksi itu kita kelompokkan jadi 2 tahap besar. Apa itu? Kita sebut dengan istilah pertama, tahap investasi. Yang kedua kita sebut dengan istilah tahap pemanenan. Ya. Apa itu? Jadi pertama glukosa, ya. Kita butuh tadi inputnya berupa glukos, gitu ya. Dikonversi menjadi suatu senyawa namanya gliseraldehid 3-fosfat, G3P. Apa itu? Abaikan aja dulu detail kayak gimana bentuk molekulnya. Ringkasnya nanti glukosa pertama kali ya dikonversi jadi gliseraldehid 3-fosfat, suatu senyawa berkarbon 3. Jadi teman-teman udah saya siapin ini gambarnya. Satu buletan itu menunjukkan karbonnya, ya. Jadi ada 6 buletan, artinya glukosa itu ada 6 karbon. Rumusnya kan tadi C6. C6H12O6 ya. Nah, gliseraldehid 3-fosfat adalah senyawa berkarbon 3 dan sesuai namanya dia mengandung fosfat di karbon ketiganya. Nah, dia senyawa berkarbon 3, gliseraldehid 3-fosfat. Kata 3-fosfat itu menunjukkan ada fosfat di karbon ketiganya. Nah, kok bisa gitu? Glukosa nggak ada fosfatnya nih, gitu. Oh, ternyata nanti kita lihat detailnya dalam reaksi lengkapnya, ya. Perubahan glukosa jadi G3P atau gliseraldehid 3-fosfat itu butuh ATP, teman-teman. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat, 3 fosfat. Nah, senyawa ini punya 3 fosfat. Kemudian dalam proses pertama ini, dia dikonversi jadi ADP, adenosin difosfat. Jadi 3 fosfat berubah jadi 2 fosfat, artinya ada fosfatnya yang hilang gitu. Ya. Oh, ternyata fosfatnya nanti kita lihat detailnya.
ditambahin di karbon pertama, di karbon ke-6 dari gulanya. Gitu. Nah, ternyata nanti kita lihat detailnya, proses ini butuh 2 ATP. Ya, sehingga nanti akan dihasilkan 2 ADP. Kenapa bisa? Karena nanti fosfat itu juga diberikan di karbon pertama dari gulanya. Gitu. Maka ada 2 fosfat dibutuhin gitu. Sehingga nanti teman-teman, setiap satu glukosa ya, itu akan menghasilkan 2 gliseraldehyde 3 fosfat. 2 kayak gini. Ya. Masing-masing ada fosfatnya 1 gitu. Nah, karena dia butuh ATP, kita sebut dengan istilah tahap investasi. Butuh modal, berapa modalnya? 2 ATP. Sehingga di tahap berikutnya, G3P, gliseraldehyde 3 fosfat, dirubah jadi asam pirufat. Nah, apa itu ringkasnya? Asam pirufat adalah senyawa berkarbon 3. Dan di sini ya nggak ada fosfatnya. Oh, tadi di G3P ada fosfatnya, sekarang nggak ada fosfatnya. Kemana fosfatnya? Oh, ternyata di tahap ini ya fosfat itu diberikan kembali ke ADP sehingga ADP berubah jadi ATP. 2 fosfat berubah jadi 3 fosfat, mendapatkan fosfatnya dari si G3P tadi gitu. Nah, ternyata di tahap ini teman-teman itu akan menghasilkan 4 ATP. Gitu. 4 ATP. Jadi tanda panah ADP ini masuk artinya dibutuhin ya. Nanti keluar dari reaksinya ATP, menghasilkan 4 ATP. Gitu. Maka karena proses ini menghasilkan ATP, kita disebut tahap pemanenan. Itu panen hasil. Jadi tadi yang pertama butuh modal, nah sekarang dapat untung. Ya, untungnya berapa? 4 kurang 2 gitu. 4 kurang 2. 4 kurang 2 karena dihasilkan 4 ATP tadi dibutuhin 2 gitu. Nah, ringkasnya teman-teman ya, tahap glikolisis ini akan menghasilkan senyawa diantaranya tadi ada asam pirufat sebanyak 2. Rinciannya nanti kita lihat ya. Kemudian dihasilkan ATP tadi. Di tahap ini juga ya dihasilkan molekul berupa namanya 2-NADH. Apa itu? Nanti teman lihat. NADH itu apa? Ya. Ditambah kalau detail ya, detail dihasilkan juga 2 molekul H2O gitu. Jadi kalau ditanya berapa macam output dari glikolisis, jawabannya 4 macam. 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 H2O dan ATP sebanyak 2. Gitu ya. Kita lihat apa namanya? Detailnya nanti. Intinya kalau ini ya, tadi kita udah sebutkan akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP dan 2 H2O. Ini kalau detail. 4 macam output ya. Nah, sekarang coba kita jawab soal nih. Biar teman-teman nggak bosan ya lihat materi aja. Ini pernah keluar di UTUL UGM pertanyaan tentang glikolisis tadi. Mudah banget ya. Nah, untuk memperoleh 2 molekul ATP, suatu reaksi glikolisis butuh gula sebanyak berapa molekul? Ada? Ada tanggapan? Langsung. Ya, benar ya. 6, Kak. 6. Oke. Thank you. Mudah ya. Jadi intinya tadi teman udah pelajari setiap satu glukosa tadi menghasilkan 2 ATP. Ya. Maka karena pengen ngasilin 12, ya jelas butuh 6 aja gitu ya. Mudah soalnya, mudah banget nih. Nah, sebelum kita ke detail ya, soal simak sedikit detail nanyanya. Ya, tadi kita sebutkan ada istilah pelepasan air nih.
Tadi ada output dari glikolisis, ternyata ada air. Kalau teman-teman diajarin di sekolah mungkin enggak. Cuman 3 aja biasanya di sekolah itu. Ada 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, kemudian 2 NADH. Ternyata kalau detail ada 2 air juga ya. Nah, sekarang kita bahas kok bisa gitu. Kita bahas. Jadi tadi reaksi umum yang kita jelaskan tadi istilah ini ya, reaksi tahap investasi dan tahap pemanenan. Oh, ada istilah tambahan tadi saya lupa. Jadi perubahan glukosa jadi gliserol D3 fosfat ya. Ini tadi membutuhkan energi ya, sebanyak berapa? 2 ATP. Maka disebut dengan reaksi apa tadi, teman-teman? Reaksi oksidasi apa reduksi ini? Ada yang ingat? Dari glukosa jadi gliserol D3 fosfat. Ini energi masuk apa keluar nih? Kalau kita lihat ternyata masuk ya. Maka disebut reaksi apa? Glukosa jadi reaksi tadi apa? Ya, betul. Endergonik. Oke, mantap. Endergonik ya, bukan oksidasi reduksi. Perhatikan itunya. Maka kebalikan ya. G3P berubah jadi asam pirufat melepaskan ATP gitu. Maka ini yang disebut dengan istilah reaksi Eksergonik. Oke, thank you. Eksergonik. Nah, itu ya. Itu juga biasa ditanyain. Jadi glikolisis ini ada endergoniknya, ada eksergoniknya sekaligus. Gitu. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Ini detailnya, ya. Perhatikan. Pertama, ya, suatu molekul glukosa senyawa berkarbon 6. Tadi kita sudah sebutkan biji-biji ini, bola-bola kecil ini menunjukkan karbonnya. Ini karbon pertama, 2, 3, 4, 5, 6 karbon, ya. Tahap pertamanya suatu enzim namanya heksokinase. Nggak harus tahu nama enzim. Intinya setiap tahapan pasti ada enzimnya, ya. Maka suatu enzim mengkonversi glukosa jadi glukosa 6 fosfat. Apa yang dilakukan enzim ini? Ya, maka dia mengambil fosfat dari ATP. Saya kecilin dikit ini. Ya, dia ngambil fosfat dari ATP. Maka ATP berubah jadi ADP. Ya, 3 fosfat berubah jadi 2 fosfat. Kok bisa? Oh, salah satu fosfatnya dicuri. Gitu. Diberikan ke glukosa sehingga glukosa punya fosfat di karbon ke-6-nya. Maka disebutlah dia dengan istilah glukosa 6 fosfat. Glukosa yang punya fosfat di karbon ke-6. Gitu maksudnya. Kemudian enzim lain, ya, kalau di kimia disebut dengan istilah enzim isomerase, ya. Karena dia merubah suatu senyawa menjadi isomernya aja. Glukosa berubah jadi fruktosa 6 fosfat. Maka kalau di gambar saya nggak ada perbedaan, intinya ada gugus, entah gugus OH atau gugus H-nya yang pindah dari satu karbon ke karbon yang lain. Tidak berubah jumlah karbonnya, jumlah fosfatnya juga nggak berubah, tetap ada fosfat di karbon ke-6. Jadi kalau gambar saya ini nggak ada perbedaan antara glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat. Tahapan berikutnya, ya, enzim lain mengkonversi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, dari namanya, bi artinya 2. Punya 2 fosfat. Gitu. Tadi fosfatnya hanya di karbon ke-6. Sekarang, dia punya fosfat juga di karbon ke-1 pertama. Gitu. Kok bisa? Oh, ternyata lagi-lagi dia ngambil fosfat dari ATP. Sehingga ATP berubah jadi ADP. Nah, inilah yang tadi kita sebut reaksi
investasi tadi, tahap investasi ya, butuh 2 ATP. Di sini rincinya 2 ATP itu. 1 ATP dibutuhkan di sini, 1 ATP dibutuhkan di bawah tadi ini. Artinya totalnya berapa? 2. Sehingga dihasilkan senyawa tadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, sekarang tahap berikutnya fruktosa 1,6 bifosfat atau bisfosfat ini dipotong 2. Langsung aja dipotong 2 gini. Ya. Dihasilkan 2 senyawa namanya gliseraldehid 3 fosfat yang tadi kita sebut di reaksi apa namanya tadi? Reaksi umumnya tadi di atas ya. Tadi glukosa langsung gliseraldehid 3 fosfat atau G3P ini. Silakan G3P nama lainnya. Sebenarnya di detail ya, ini dihasilkan 2 senyawa berbeda, ada namanya G3P, ada namanya DHAP ya. Tapi untuk memudahkan teman-teman memahami, langsung aja jadi 2 molekul ya, yang sama gitu ya. Dihasilkan 2 molekul yang sama namanya G3P ini. Sehingga berikutnya G3P teman-teman, gliseraldehid 3 fosfat sesuai namanya. Jadi kita tinggal bahas satu bagian aja yang intinya kiri kanan sama nih dihasilkannya. Nah, ini kenapa di tahap berikutnya, teman perhatikan, ini yang sering juga ditanyakan di bagian berikutnya ini. Tahapan rinci yang biasa ditanyakan di sini. Yaitu apa? Suatu enzim ya mengkonversi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P menjadi senyawa namanya 1,3 bisfosfogliserat. Ya. Apa itu? Jadi tadi fosfatnya hanya ada di karbon ketiga. Nah, sekarang ada fosfat di karbon pertama juga. Maka sesuai namanya 1,3 ya, bisfosfogliserat gitu. Jadi kalau detail apa yang terjadi di reaksi ini? Si enzim ya, itu mengambil elektron dari gliseraldehid 3 fosfat, kemudian diberikan ke suatu molekul namanya NAD+. Ya, kalau detail, NAD+ itu fungsinya sebagai apa? Sebagai molekul pembawa elektron. Bayangin dia mobil, gunanya mobil ini apa? Ngangkut elektron, gitu ya. Kalau lebih detail lagi, fungsi dia sebagai koenzim. Kalau detail, dia fungsi sebagai koenzim sekaligus pembawa elektron. Maka tadi gliseraldehid 3 fosfat istilahnya mengalami oksidasi. Ya. G3P senyawanya ini dia mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron. Elektronnya kemana? Diberikan ke NAD+. Sehingga NAD+ mengalami reduksi. Ya, ketika dia mengalami reduksi, dia mendapatkan elektron. Muatan positifnya hilang. Dan dia juga ngambil proton. Sehingga terbentuk molekul namanya NADH. Apa itu NADH? Bayangin NADH itu mobil yang sudah ada elektronnya. Ya, dia mobil yang sudah ada muatannya berupa elektron. Gitu. Bayangannya begitu ya. Nah, bayangin ketika terjadi oksidasi reduksi di sini, terjadi reaksi redoks, itu ada energi lepas, ada energi dihasilkan. Nah, energi yang dilepaskan atau dipancarkan atau dihasilkan ketika enzim melakukan proses redoks ini tadi, itu digunakan untuk menanamkan gugus fosfat anorganik. Jadi ada fosfat anorganik. Biasanya kalau buku itu nulisnya PI. P itu fosfat inorganik. Ya. Fosfat itu ya PO4- gitu kalau lengkapnya, tapi kita simbolnya P aja itu. Intinya fosfat. Fosfat anorganik, inorganik ya. Jadi kalau yang atas tadi fosfatnya asalnya dari ATP, maka kita sebut dengan istilah fosfat organik karena fosfatnya tertanam atau berada di senyawa organik. ATP itu senyawa organik. Gitu. Adapun ini fosfatnya berdiri sendiri dan dia bukan senyawa organik. Gitu.
Senyawa organik kan senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen minimal ya. Ini fosfat nggak ada karbonnya, dia bukan senyawa organik. Maka kita sebutnya fosfat anorganik. Sehingga apa yang terjadi ya? Fosfatnya ini diberikan di karbon pertamanya tadi, sehingga dihasilkanlah 1,3 bifosfogliserat. Maka ada dua reaksi sekaligus terjadi di sini. Reaksi oksidasi reduksi sekaligus reaksi fosforilasi. Sorry, teman. Yang berikutnya 1,3 bifosfogliserat dikonversi jadi G3 gliseraldehid 3. Ini kok sama nih, teman. Ini saya salah ketik ini ya. Ini salah ketik. Ini bersalah nih. Saya tidak perbaiki. Jadi salah 2 ke bawah nih artinya nih. Yang benar apa? Ini nggak boleh sama ya. Ini harusnya 3 fosfogliserat namanya. Jadi ada senyawa. Nanti teman-teman perbaiki catatannya kalau nyatet ya. 3 fosfogliserat. Nah, jadi 1,3 bifosfogliserat dirubah jadi apa? 3 fosfogliserat. Ya. Sehingga dia tinggal punya 1 fosfat. Kemana fosfat yang di karbon pertama gitu? Oh, ternyata fosfatnya di sini. Inilah tahap pertama dari reaksi eksergonik namanya tadi, reaksi yang melepaskan energi. Jadi fosfat dari 1,3 bifosfogliserat diberikan ke ADP sehingga ADP ya, keluar nanti menghasilkan ATP. Ini reaksi eksergonik pertamanya. Nah, berikutnya 3 fosfogliserat dirubah jadi 2 fosfogliserat. Ya. Ini cuman kayak kurang kerjaan aja nih, ya. Fosfat yang ada di karbon ketiga dipindahin ke karbon pertama, gitu aja. Si enzimnya cuman mudah banget kerjanya dia. Ya, mindahin fosfat dari karbon ketiga ke karbon kedua. Kayak kurang kerjaan ya. Ya enggak lah ya. Itu mesti harus gitulah ya. Yang berikutnya kita nggak detail ke sana. 2 fosfogliserat kemudian dirubah jadi apa? Senyawa terkenal ini namanya PEP atau fosfoinol pirufat. Jadi kalau gambar kita nggak ada perbedaan detail ya. Ini hampir sama aja gambarnya. Nah, disinilah tahapan yang mana dia melepaskan air. Jadi ada H dan O hilang dari gugus O dan H hilang dari apanya? Dari senyawanya. Dari 2 fosfogliserat ini. Nanti kita lihat rincian di soal ya. Jadi di tahapan inilah dihasilkan air. Jadi kalau ditanyakan kapan air dihasilkan, yaitu ketika senyawanya menghasilkan fosfoinol pirufat. Ya, disingkat dengan istilah PEP. PEP, fosfoinol pirufat. Tahapan terakhir ya, fosfoinol pirufat dikonversi jadi asam pirufat. Nah, kalau asam pirufat ini senyawa yang udah nggak ada fosfatnya nih, teman-teman. Kemana fosfatnya? Lagi-lagi ya, diberikan ke molekul ADP. Sehingga ADP berubah jadi ATP. Nah, gitu. Nah, maka apa? Penghasilan ATP terjadi di 2 tempat, ya. 1, 2. Gitu. Berapa ATP yang dihasilkan totalnya? 4 kan kiri kanan. Ya, kiri kanan nih. Nah, jadi nanti teman-teman lengkapi sendiri kalau nulis ya gambarnya dan diperbaiki tadi dikoreksi yang ada salah ketik nih. Ini salah ketik. Bisa coret perbaikannya di ini sendiri ya. Coba kita ke soal nih. Ya, jadi kuasai 3 artinya setiap tahapan ya, glikolisis apa inputnya,
Maka dia butuh glukosa tadi kan. Dia butuh glukosa. Apa hanya glukosa? Apa hanya glukosa yang dibutuhkan? Ya, kalau detail sebenarnya dia butuh NAD+ tadi, mobil yang bawa elektron tadi. Gitu kan? Terus dia butuh ADP juga sama fosfat nih, fosfat anorganik tadi. Tapi kalau Anda biasanya cukup kita hafal ini, yang dua itu pemahaman aja, gitu ya. Teman-teman pahami. Outputnya 4, dihafalin memang ini, ya, 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, 4 kurang 2 tadi ya, dan 2 H2O. Terjadi di mana? Di sitoplasma, baik prokariot maupun eukariot. Nah, sekarang coba kita bahas soal simat. Nah, ini. Glikolisis adalah rangkaian pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan diantaranya molekul NADH dan ATP. Pernyataan yang termasuk sifat-sifat dari glikolisis adalah ada yang Masya Allah, ada yang detail pakai enzim enolase. Oke. Oke, mantap teman-teman ya. Jadi ketika nemu soal kayak gini, ya, cari yang yakin benar atau yakin salah. Ya. Ada nggak yang kita yakin benar atau yakin salah? Yang ragu tinggalin aja. Ya. Misalnya, kita ambil contoh. Yang nomor 1. Glikolisis dapat berlangsung baik secara aerob, ada oksigen, maupun anaerob. Tapi tadi kita udah lewati, tadi udah saya sebutin. Semisal teman-teman ragu gitu ya, nomor 1 ini belum pernah baca Kak kayaknya nih, saya ragu, ya udah skip aja. Misalnya ya. Kemudian nomor 2, dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis. Ah, ini terlalu mudah, gitu ya. Terlalu mudah nomor 2. Kenapa? Semua reaksi kimia pasti butuh enzim. Nah, itu pahami aja itu. Setiap perubahan dalam reaksi kimia di tubuh kita itu pasti ada enzim, ada enzim ya setiap tahapannya. Maka nomor 2 benar. Nomor 3, ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari satu molekul ke molekul yang lain. Tadi udah dipelajari detailnya. Ya. Fosfat dari senyawa tadi, glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat tadi ya. Itu mindahin fosfat lah pokoknya dari ADP, ATP ini. Maka 3 benar, ya 1 benar jadinya. Jadi 3 dan 1 ini pasangan. Jadinya ragunya hilang nih. Ya. Kemudian nomor 4, pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfoenol piruvat. Jadi, kalau udah belajar detail ya udah alhamdulillah ya. Yang masing-masing mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi gitu. Maka benar ya, fosfat itu ya energinya tinggi gitu ya, sehingga dia digunakan sebagai molekul untuk sel itu melakukan aktivitas ya. Maka soal ini benar semua, kalian jago lah. Benar semua. Oke, berikutnya coba. Nah, ini tadi udah ya, langsung aja. Ini hafal-hafalin, artinya ininya posisinya teman-teman ya. Hafalin titik-titik pentingnya tadi. Kalau ada pertanyaan detail tentang glikolisis, nggak jauh-jauh dari 2 tempat tadi. 2 apa yang mana? 2 yang ini tadi. Yaitu ketika gliseraldehid 3 fosfat ini tadi menghasilkan terjadi proses oksidasi reduksi ya dan penggunaan fosfat, dan juga tadi ini penghasilan air ya, penghasilan air. Itu 2 titik detail yang biasa ditanyain tadi. Oke. Dan ada detail tambahan nih. Ayo siapa nih? Dalam glikolisis dihasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 molekul gula.
Dua molekul ATP diantaranya digunakan dalam reaksi yang sifatnya oke. Yang ngantuk, ayo bangun ya. Ya, kata digunakan masuk. Ya, endergonik. Tadi kita udah lewati juga nih. Ya, kalau eksergonik keluar menghasilkan, ya. Jadi ada dua yang digunakan endergonik, dan ada 4 yang dihasilkan eksergonik tadi. Ada yang bisa yang ini. Dalam glikolisis terdapat 2 reaksi yang bersifat endergonik, artinya yang investasi, 2 tahap yang atas tadi, ya. Yang mana terjadi perubahan pasangan dari senyawa apa jadi apa. Ada yang cepet banget ya, udah pelajar ini sebelum masuk kelas nih. Cara mudahnya gimana? Reaksi endergonik artinya apa? Ada apa? Butuh butuh ATP, artinya ada perubahan fosfat. Yang tadinya tidak punya fosfat, sekarang punya fosfat. Yang tadi fosfatnya 1 jadi 2 fosfatnya. Gitu kan? Maka misalnya yang A, glukosa jadi glukosa 6 fosfat. Ini kan nggak ada fosfatnya. Sekarang punya fosfat di karbon ke-6. Ini benar nih. Meskipun tadi nggak detail ya. Misalnya belum belajar detail gitu. Terus yang ini, glukosa 6 fosfat berubah jadi fruktosa 6 fosfat. Jadi jumlah fosfatnya sama, nggak ada perubahan. Maka ini nggak termasuk endergonik. Nah, ini salah ini yang ini. Dia cuma punya 1 fosfat di karbon ke-6. Salah yang A. Misalnya gitu ya. Jadi cara jawabnya begitu ya. Meskipun tadi nggak detail banget misalnya belum detail banget pelajarinya tadi, analisisnya begitu. Ya. Yang B, glukosa jadi glukosa 6 fosfat. Ini benar. Ya, tadinya nggak ada fosfat di gulanya. Sekarang ada di karbon ke-6. Kemudian fruktosa 6 fosfat berubah jadi fruktosa 1,6 bifosfat atau disdifosfat. Ada tambahan fosfat di karbon pertama, maka inilah jawabannya. Gitu ya. Mudah. Oke, B jawabannya. Saya kok capek gitu. Bentar minum dulu ya. Ya, benar. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita tunggu pertanyaan teman-teman. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan baik-baik ya kalau ada pertanyaan yang terbersit ya. Langsung aja. Jadi bab metabolisme ini mudah banget sebenarnya. Cuman detail gitu. Ya, teman-teman yang senang yang detail-detail ini enak belajar ini. Tapi ada juga orang yang nggak senang yang detail. Teman-teman harus senang lah ya. Ada yang nanya apa bedanya endergonik dan eksergonik? Ya intinya mereka berbeda berdasarkan tadi arah energi namanya. Endergonik itu endo masuk. Artinya reaksi yang memasukkan energi. Reaksi yang membutuhkan energi. Dan energinya dalam bentuk ATP gitu. Jadi reaksi endergonik adalah reaksi yang membutuhkan energi berupa ATP. Kebalikan reaksi eksergonik, ekso artinya keluar. Ya, reaksi yang mengeluarkan, melepaskan energi dalam bentuk ATP. Gitu. Jadi ada ATP yang dihasilkannya kalau eksergonik. Nah, gitu ya. Jadi tentang ada yang membutuhkan energi, ada yang melepaskan energi.
fase persiapan sama tahap investasi sama atau beda? Ya memang ya apa namanya, kalau pakai buku Campbell mungkin terjemahannya beda-beda ya. Itu sama aja maknanya, intinya tahap yang awal itu adalah tahap yang butuh energi, biasa diterjemahin tahap investasi, mungkin tahap persiapan boleh, nggak ada masalah. 2 deh, hafalin 2 ya, karena diselisihin. Hasil akhirnya jadinya 2. 2 ATP maksudnya. Ini harus dihafal semua, enggak. Dipahamin. Kalau yang glikolisis tadi dipahamin aja. Ya. Kalau ini pahamin aja, kalau udah dengar tadi yang saya omongin, teman-teman paham alur ceritanya, ya nggak harus hafalin. Ya, nggak harus hafalin. Tapi ada manfaatnya menghafal ya. Yang perlu dihafalin ini. Inputnya, outputnya, dan tempat terjadinya. Hafal mati kalau ini. Ya. Inputnya 1 glukosa, cukup yang saya bold itu, yang teman-teman hafalin. Outputnya 4, 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 HO. Terjadi di mana? Di sitoplasma. Enggak muncul strukturnya. Detail enggak. Itu di kimia kali. Enggak begitu ya, kalau metabolisme enggak detail struktur kimia. Nah, kita coba lanjut tahap kedua, namanya tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Tahap ini disebut juga dengan istilah reaksi antara atau reaksi transisi. Kenapa? Karena dia memperantarai 2 reaksi besar. Dia menjadi transisi antara glikolisis tahap pertama dengan siklus Krebs di tahap ketiga. Ya, jadi dia ini reaksi pendek gitu. Dia reaksi yang sangat singkat. Dari semua tahap respirasi seluler, dia yang paling pendek atau paling ringkas tahapannya. Kok bisa? Kita lihat nanti. Intinya ya, 2 asam pirufat yang dihasilkan di tahap glikolisis tadi di glikolisis ini 2 ATP nggak termasuk input. Enggak. Teman-teman hafalin sebagai input ya. Karena sebenarnya glikolisis itu berjalan terus-menerus. Maka ketika glikolisis menghasilkan 4 ATP gitu ya, 2 ini langsung masuk ke tahap glikolisis berikutnya. Gitu. Jadi ya tergantung teman-teman pahami aja konsepnya. Ya, boleh masukkan input, boleh enggak gitu. Yang jadi input utamanya sebenarnya itu tadi glukosa sama ADP gitu. ADP itu yang tadi ADP plus P ya. Ketika dia digabungin baru nanti jadi ATP gitu. Ya. Jadi ATP-nya jadiin output aja, teman-teman. Biar nggak susah, nggak merepotkan ya. Nah, berikutnya ya, 2 asam pirufat yang dihasilkan di mana? Di tahap glikolisis. Jadi dari 4 output ya, dari 4 output glikolisis hanya 1 yang mau digunakan di tahap berikutnya. Siapa itu? Si asam pirufat. Asam pirufat ya. Jadi 2 asam pirufat tadi ya, di tahap ini dikonversi jadi senyawa namanya asetil koenzim A, teman-teman. Jadi ringkasnya, asam pirufat itu tadi adalah senyawa berkarbon 3. Dikonversi oleh suatu enzim menjadi asetil-CoA, senyawa berkarbon 2. Ya. Karbon 3 berubah jadi karbon 2. Bisa. Oh, ternyata di tahap ini inilah pertama kalinya ya, respirasi seluler melepaskan CO2. Jadi salah satu C-nya hilang, C-nya hilang, C3 berubah jadi C2. Ada C yang hilang, C-nya lepas dalam bentuk CO2.
yang teman-teman hembuskan lewat hidung. Asalnya dari seluruh tubuh kita. CO2 itu kalau detail ternyata dihasilkan di antaranya di DO ini. Ya. Karena proses ini melepaskan gugus karbon C atau C dalam bentuk CO2, proses ini disebut dengan istilah dekarboksilasi. Itulah asal muasal penamaan reaksinya. Disebut D. D artinya pelepasan. Silasi proses pelepasan D gugus karbon. Dekarboksilasi. Ya. Ini output pertama, keduanya ya. Output keduanya. Yang ketiga, jadi ada 3 outputnya teman-teman. Asam pirufat, ya, oleh si enzimnya mengalami oksidasi. Ada elektron lepas dari dia. Nah, istilah oksidasi muncul lagi nih. Asam pirufat mengalami oksidasi, ya. Kemudian elektronnya kemana? Oh, ternyata sama dengan glikolisis. Elektron itu diangkut oleh mobil pembawa elektron, kita sebut dengan istilah NAD+ tadi. Sehingga NAD+ berubah jadi NADH. Apa itu NADH tadi? Yaitu mobil yang sudah ada muatannya berupa elektron. Gitu. Maka karena substratnya, yakni asam pirufat mengalami oksidasi, ya, NAD+-nya mengalami reduksi ya, membentuk NADH. Karena substratnya, yakni asam pirufat mengalami oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan istilah dekarboksilasi oksidasi. Ya, ini dekarboksilasi oksidatif. Kalau di bahasa Inggris itu oksidatif. Kata sifat oksidasi itu oksidatif. Enggak salah tulisannya gini. Decarboxylation. Sama orang Indonesia diterjemahin dekarboksilasi oksidatif. Kata sifatnya oksidasi. Ya. Teman-teman boleh terjemahin mungkin dekarboksilasi oksidasi. Ya. Nah itu. Jadi di tahap ini terjadi apa? 2 reaksi sekaligus, dekarboksilasi dan oksidasi. Dihasilkan berapa macam output? 3 macam output. Ya. Jadi inputnya berupa 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA, semuanya koefisiennya 2, 2 CO2 dan 2 NADH. Gitu ya. Nah, ini NAD-nya. Jadi NAD+ itu kalau dari sisi kelas dia, jadi kalau teman-teman pelajari konsep biomolekul ya, molekul penyusun tubuh makhluk hidup yang utama ada 4. Ada kelompoknya karbohidrat, ada kelompoknya lipid, ada kelompok protein, ada kelompok yang keempat namanya kelompok asam nukleat. Ya. NAD+ masuk di kategori asam nukleat. Ya, dia bareng-barengan DNA di sini. Dia berupa nukleotida tuh, lihat nih. Dia ada gulanya ini gulanya. Kalau pernah pelajari konsep nukleotida, ada gulanya, ada gugus fosfatnya, ada basa nitrogennya, ada N. Ya, dia masuk di situ, satu kelompok dengan DNA di asam nukleat. Nah, NAD+ ini ada atom H-nya nih. Ketika ada mengikat H+, nah sekarang atom H-nya jadi 2 nih posisinya. Jadinya NADH namanya. Itu kalau sisi strukturnya ya. Dia itu fungsinya sebagai koenzim. NAD+ itu fungsi sebagai koenzim dan dia juga molekul pembawa elektron. Maka ya, tahap kedua ini DO disebut dengan istilah reaksi transisi atau reaksi antara tadi. Inputnya apa aja? Ya. Inputnya yang teman-teman hafal yang sebol aja. Butuh 2 asam pirufat dan menghasilkan 3 macam output, 2 CO2
2 NADH dan 2 asetil koenzim A. Gitu. Kalau detail dia butuh input yang lain, dia butuh mobil tadi kan. Ditambah kalau detail dia butuh koenzim A. Ya. Koenzim A itu sebenarnya dia senyawa tambahan yang bisa. Jadi kalau detail itu sebenarnya di reaksi ini ada diikatkan senyawa organik namanya koenzim A. Ya, jadi ada 3 tahapan. Dekarboksilasi, oksidasi, dan penambahan gugus koenzim A. Maka disebutlah asetil koenzim A. Itu kalau detail ya. Kita ke tahap berikutnya. Apa ada soal ya? Nah, biasanya kalau DO itu digabungin dengan soal yang lain ya. Soal apa namanya? Oh, ini masih banyak banget teman-teman. Ini mau habis lagi. Kalau ada tanya silahkan ya. Kita cepat-cepat ya teman-teman, sabar dikit ya, semangat. Ada waktu kurang lebih 15-20 menit ya. Coba reaksi berikutnya, padahal bagian yang lain fotosintesis itu juga banyak soalnya ya, imbang antara respirasi seluler sama fotosintesis ya. Tapi waktunya kayaknya nggak cukup nih. Nah, coba kita ke tahap ketiga, namanya siklus Krebs. Nah, siklus Krebs punya nama lain, disebut juga dengan istilah siklus asam sitrat, nama lainnya siklus asam trikarboksilat. Ya. Maka output dari tahap sebelumnya yaitu DO, dekarboksilasi oksidatif, ya dari 3 macam output tadi hanya asetil CoA yang menjadi input dari reaksi ini. Asetil CoA, ya. Masuk atau proses ini terjadi di mana? Di matriks mitokondria seperti halnya DO tadi, teman-teman. Ya, seperti halnya DO tadi. Nah, maka reaksinya apa yang terjadi? Nih, teman-teman lihat. Asetil CoA tadi senyawa berkarbon berapa? Karbon 2 ya tadi. Ini karbonnya 2. Di tahap pertama ini nah gini ya, digabungin dengan oksaloasetat. Ya. Tapi itu oksaloasetat itu senyawa berkarbon 4. Karbonnya 4. Maka asetil CoA dan oksaloasetat itu kalau detail mengalami namanya kondensasi. Ya, ini namanya reaksi kondensasi. Penggabungan karbon 4 dan karbon 2 dihasilkanlah senyawa namanya asam sitrat. Apa itu? Suatu senyawa berkarbon 6. 4 tambah 2, 6. Nah, inilah salah satu ya asal muasal penamaan suatu reaksi yang berbentuk siklus. Ini nanti berbentuk siklus nih reaksinya. Kalau glikolisis itu bentuk reaksinya linier, ada pangkalnya, ada ujungnya kayak garis lurus gitu. Ya. Tapi kalau ini muter-muter siklus gitu. Nah, biasanya di antara cara penamaan suatu reaksi yang berbentuk siklus adalah berdasarkan nama senyawa pertama yang dihasilkan. Gitu. Karena nama senyawa pertama yang dihasilkan adalah asam sitrat, maka siklus ini disebut juga dengan istilah siklus asam sitrat. Ya, dia disebut siklus Krebs karena orang yang menemukan reaksinya itu Mr. Krebs ya. Nah, gitu ringkasnya teman-teman. Maka nanti di konsep fotosintesis ada namanya tanaman C3 dan ada tanaman C4. Nah, itu penamaannya berdasarkan senyawa pertama yang dihasilkan ya. Tanaman C3 menghasilkan senyawa berkarbon 3, tanaman C4 menghasilkan senyawa berkarbon 4. Nah, kita balik ke siklus Krebs ya. Suatu enzim ya mengkonversi asam sitrat menjadi isomernya namanya asam isositrat. Karbonnya tetap 6. Ya, cuman isomernya. Enzim lanjutan berikutnya mengkonversi asam sitrat menjadi senyawa asam alfa ketoglutarat. Ini alfa harusnya.
Apa itu asam alfa ketoglutarat? Yaitu suatu senyawa atau molekul berkarbon 5. Oh, asam isositrat berubah jadi alfa ketoglutarat. Artinya ada karbonnya yang hilang. Oh, ternyata karbon itu lepas dalam bentuk CO2. Oh, di sini mirip dengan tahap sebelumnya. Terjadi namanya dekarboksilasi. Bahkan sama persis dengan tahap sebelumnya, ketika terjadi dekarboksilasi di tahap siklus Krebs, pasti terjadi oksidasi. Maka di tahap ini, teman-teman, juga dihasilkan langsung, ya, kita nggak gambar lagi NAD+ harusnya, NAD+ berubah jadi NADH. Langsung aja. Maka terjadi apa? Dekarboksilasi oksidatif di tahap ini. Alfa ketoglutarat kemudian oleh enzim yang lain dikonversi jadi suksinil koenzim A. Apa itu? Suatu molekul berkarbon 4. C5 berubah jadi karbon 4. Lagi-lagi reaksi ini melepaskan senyawa CO2. Dan setiap ada pelepasan CO2, pasti terjadi oksidasi, reduksi yang menghasilkan NADH. Dihafalin tuh kalimatnya. Ya. Enzim berikutnya mengkonversi suksinil koenzim A jadi suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Yang kalau teman-teman lihat, ujung-ujungnya ya, jadi oksaloasetat karbonnya 4. Jadi karbon 4 berubah jadi karbon 4. Di sini udah nggak ada pelepasan karbon. Ya. Suksinat ini artinya udah karbon 4 nih, teman. Semuanya ini karbonnya 4. Ya. Apa yang terjadi dari suksinil koenzim A jadi suksinat? Ya, disinilah satu-satunya tahapan yang dia seperti halnya glikolisis menghasilkan ATP. Kalau detail, ADP plus P berubah jadi ATP. Saya langsung aja, ATP to the point ya. Tahapan berikutnya, suksinat berubah jadi fumarat. Ini tahapan yang apa namanya spesial juga, teman-teman. Di reaksi ini ada temannya NADH, namanya FADH ya. Jadi mobil lain namanya FAD+, ya. Ini mengalami apa? Suksinat mengalami oksidasi, kemudian elektronnya diberikan ke FAD+, sehingga FAD+ berubah jadi FADH. Ya. Nah, jadi cara saya ngafalin itu ya sama-sama fumarat ini ada F-nya, di situ dihasilkan FADH. Nah, fumarat jadi malat, kalau detail tuh ini tahapan yang dia apa? Butuh air, teman-teman. Jadi butuh air. Jadi air yang dihasilkan di glikolisis, ya, ini boleh kita masukkan di sini. Digunakan di tahap ini. Tahapan terakhir, malat jadi oksaloasetat. Ini tahap penting berikutnya, ya, tahap terakhirnya ini. Ini terjadi apa? Oksidasi reduksi terakhir, di mana dihasilkan molekul NADH di reaksi ini, teman. Intinya di situ apa? NAD+, ya. Kemudian berubah jadi apa? NADH, maka terjadi oksidasi reduksi. Inilah kurang lebih apa namanya? Apa yang terjadi secara ringkas di tahap siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Apa yang perlu dikuasai di sini? Yakni tentang output dan inputnya. Ya, outputnya tadi udah kita bahas apa aja. Teman-teman lihat titiknya. Pertama adalah NADH. NADH dihasilkan di 3 tempat. 1, 2, 3. Artinya setiap satu siklus menghasilkan 3 NADH. Dipahami itu kalimatnya. Setiap satu asetil-CoA, teman-teman, ya, itu ada satu siklus. Gitu.
Dan setiap satu siklus Krebs ini menghasilkan 3 NADH. Karena ada 2 asetil-CoA, ya, dia kan satu glukosa menghasilkan 2 asam piruvat. 2 asam piruvat menghasilkan 2 asetil-CoA, maka semuanya dikali 2. Maka karena ada 3 NADH setiap satu siklus, ya, maka 2 kali 3 jadinya 6 NADH dihasilkan untuk siklus Krebs totalnya. Kemudian yang kedua CO2. CO2 ada 2 titik dihasilkan. 1, 2. Gitu. Ya. Setiap satu siklus Krebs menghasilkan 2 CO2. Karena ada 2 asetil-CoA, artinya ada 2 siklus Krebs, maka totalnya CO2 ada 4 yang dihasilkan. Ya. Kemudian titik berikutnya adalah penghasilan ATP. Ini ATP ya. ATP hanya dihasilkan di satu titik ini, teman-teman. Ya, maka setiap satu siklus ada 1 ATP, karena ada 2 siklus 2 ATP. Gitu. Dan terakhir FADH, mobil pembawa elektron, temannya NADH. Cuman FADH ukurannya lebih kecil mobilnya. Ya. Maka ada 2 FADH dihasilkan karena ada 2 siklus ya. Nah, itu tentang siklus Krebs. Masya Allah. Coba kita bahas ringkas nih. Reaksi yang terjadi pada daur Krebs adalah asetil-CoA berubah jadi, ya semuanya asetil-CoA nih. Tabrak-tabrakan kan nggak mungkin ya. Karena bentuknya 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin tabrakan, maka jawabannya cuma 1 gitu kan. Dan kalau pilihan 1, 2, 3, 4, yang pilihan yang cuma 1, itu adalah delta. 4 saja kan biasanya gitu ya. Ya, kalian benar tuh. Ada yang jawab 4 aja. Nanti teman-teman cek kok bisa. Cek di detailnya tadi. Berikut adalah benar mengenai siklus Krebs kecuali. Oke, keren. Berikut ya, kecuali jawabannya B gitu. Ya, udah ada yang mungkin pelajari detail ya. Jadi NADP itu harusnya tidak dipakai di respirasi seluler. Ini dipakai di konsep fotosintesis. Jadi ada unsur P-nya, mobilnya. Jadi mobil di proses fotosintesis itu beda. Ada P-nya, NADP namanya. Maka yang A benar, siklus Krebs terjadi jika ada oksigen dalam sel, ya, melibatkan proses DO dan hidrolisis, terjadi dalam matriks, dan dia butuh asetil-CoA. Wow, simak nih. Berikut ini merupakan tahap dari siklus asam sitrat pada proses respirasi seluler adalah. Oke, saya akan jawab pertanyaan terakhir ya. Nanti ketika saya jelasin slide yang mungkin terakhir ini. Bedanya ATP, NADH, dan FADH. Kita akan bahas nanti. Oke, yang ini saya nggak yakin juga jawaban saya sebenarnya ini ya. Ringkasnya, berikut ini yang merupakan tahap dari siklus asam sitrat dari respirasi seluler adalah terbentuknya ikatan 3 molekul karbon dengan asetil-CoA. Asetil-CoA tadi itu adalah senyawa berkarbon 2, dan dia kalau pengen jadi membentuk asam sitrat harusnya bergabung dengan senyawa berkarbon 4. C4 tambah C2 tadi jadi C6 kan. Maka yang ini salah. 3 molekul karbon. Harusnya 4 ya. Kemudian yang B,
Oksaloasetat berubah menjadi suksinat membentuk satu molekul NADH dan FADH. Oksaloasetat jadi suksinat. Itu kan jauh banget tuh. Dari ini jauh gini kan, muter tuh. Jadi lompat-lompatin nggak masalah mungkin. Tapi berapa NADH yang dihasilkan itu ada 2 nih. 2 titik ya. Jadi saya hapus lagi nih. Harusnya 2. Ini salah nih. Kalau FADH-nya suksinat. Kalau enggak ada FAD harusnya. Siklus tersebut terdiri atas tahap kondensasi, benar. Ada istilah penggabungan apa tadi? Penggabungan asetil-CoA dengan oksaloasetat itu disebut istilah tahap kondensasi. Kemudian ada istilah oksidasi reduksi, benar juga ini. Tapi istilah respirasi itu identik dengan oksigen. Di tahap ini belum ada oksigen, teman-teman. Ya. Kita belum pakai oksigen di sini. Tapi bukan satu NADH. Apa maksudnya dia? Tapi bukan satu NADH. Maksudnya apa? Harusnya 2 NADH. Kalau misalnya pengen benar ya pernyataannya yang B itu. Suksinil koenzim A dikonversi menjadi malat untuk menjadi substrat fosforilasi. Suksinil koenzim A jadi malat. Kenapa opsi beda? Tapi bukan satu NADH. Oksaloaset. Jadi oksaloasetat berubah jadi suksinat. Itu akan menghasilkan apa aja gitu ya. Itu akan menghasilkan 2 molekul NADH dan kalau detail tadi ya, 2 molekul NADH dan 2 CO2. Yang ini tadi. Ini outputnya dia nih. Jadi nggak cuma 1 NADH. 1, 2. Bisa dipahami nggak? Karena ini yang benar ya. Jadi kalau pengen benar harusnya berapa? 2 NADH di situ. Jadi yang delta ini suksinil koenzim A dikonversi jadi malat itu menjadi substrat fosforilasi. Yang ini benar jawabannya. Jadi di tahap inilah dihasilkan ATP fosforilasi. Suksinil koenzim A jadi malat. Jadi kalau yang ini artinya teman harus hafal ini ya. Harus hafal nih. Detail banget. Nah, ini ATP-nya. Jadi dari mana? Dari suksinil koenzim A jadi malat. Ke sana. Intinya apa? Di perubahan itu ada ATP dihasilkan. Gitu ya. Coba 21, teman-teman. Yang E itu salah. Ya. Pirufat kan nggak ada di sini. Pirufat tuh di tahap DO ya. Nah, itu kurang lebih ya. Oke, saya jawab yang pertanyaan tadi. Sekaligus ini slide terakhir mungkin yang bisa kita jelasin. Jadi, apa tadi? Respirasi seluler ya, menggunakan 2 input yakni glukosa dan oksigen dan menghasilkan 3 macam output CO2, H2 dan ATP. Proses ini kalau detail melibatkan 4 tahapan: glikolisis, DO, SK dan fosforilasi oksidatif.
3 yang pertama udah kita cerita. Glikolisis, DOSK udah kita cerita. FO belum, ya. Nah, saya jelasin FO sekalian di sini. Ringkas satu slide ini. Teman-teman sabar dikit. Jadi pertama, teman-teman, ya, yang tadi itu teman-teman bayangin glukosa berubah, tahap glikolisis merubah apa tadi? Glukosa jadi asam pirufat, ya. Di sini dihasilkan tadi, langsung kita tulis ininya. Outputnya aja. NADH. Ya, kemudian di sini kalau detail tadi ada air H2O dan 2 molekul ATP, gitu kan tadi. Ya. Kemudian proses ini terjadi di sitoplasma, ya. Kemudian tadi setelah glikolisis 2 asam pirufat yang dihasilkan, ini kali 2 semua. Kemudian masuk ke matriks mitokondria, ya. Nah, terjadi tahap DO, 2 asam pirufat dikonversi jadi 2 asetil-CoA. Kemudian di tahap ini tadi dihasilkan 2 output yang lain, yakni 2 CO2, ya, plus 2 NADH. Kita akan segera tahu fungsi NADH apa tadi dan FADH ini. Teman-teman ikuti sedikit ceritanya ini, jalan ceritanya. Tahap berikutnya di tempat yang sama, tetap di matriksnya mitokondria, asetil-CoA yang dihasilkan di tahap DO kemudian masuk ke tahap siklus Krebs, ya, menghasilkan 4 macam output. Apa aja? Tadi ada 2 ATP, kemudian ada 4 CO2, ya, kemudian detail 6 NADH, dan 2 FADH. Nah, jadi dari C6H12O6 plus O2, ya, 2 yang pertama input, 2 yang ini output. CO2 kita temukan ternyata yang ada 6 CO2 dihasilkan, 2 diantaranya dihasilkan di tahap DO, ya, 4 dihasilkan di tahap siklus Krebs tadi. Asalnya dari mana 6 CO2 ini? Asalnya dari glukosa, yang mana glukosa ini masuk di tahap glikolisis. Ya. Jadi dia ini input posisinya, glukosa input di tahap glikolisis. Nah, ini tadi 3 ini output. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya oksigen masuk di tahap apa gitu? Ya. Nah, glikolisis, gula masuk di glikolisis, oksigen di tahap apa gitu? Maka jawabannya inilah yang tadi pengen dijelasin ringkas, coba yang terakhir. Jadi NADH dan FADH, ya, yang dihasilkan di 3 tahap berikutnya ternyata itu jadi input di tahap fosforilasi oksidatif. Ya. Jadi teman-teman bayangin gini ya, saya cerita ringkas mungkin 5 menit nih yang terakhir. Bayangin satu glukosa ini mirip, jadi dia adalah sumber energi, dia mengandung energi. Bayangin satu molekul glukosa itu mirip dengan 1 liter bensin. Mirip apa? Bayangin dia bensin. Dia bahan bakar gitu. Bayangin atau coba teman bayangin teman pergi ke pom beli bensin 1 botol, 1 liter lah gitu ya. Teman bawa pulang ke rumah gitu. Maka 1 liter bensin tadi, kalau teman-teman nggak punya sistem ya, yang punya kemampuan memanen 1 liter bensin tadi, energinya secara maksimal, maka manfaatnya menjadi sedikit rendah gitu. Misalnya gimana? 1 liter bensin itu, teman-teman tuang ke tempat sampah, nyalain api, energinya langsung hilang begitu saja, dan manfaatnya kecil, cuma buat bakar sampah. Tapi ketika teman-teman punya sistem untuk memanen energi secara maksimal yang ada di
di bahan bakar tadi, ya manfaatnya jadi besar. Contohnya apa? 1 liter bensin tadi, teman-teman tuang di kendaraannya, di tangki mobil apa motornya gitu. Maka setiap tetes bensin itu akan sangat berharga, ya teman-teman bisa pakai berkendara jauh begitu. Maka teman-teman bayangin glukosa ini, ya energinya itu dalam bentuk tetes-tetes elektron. Kalau bensin tadi tetes-tetes bensin, ini tetes-tetes elektron. Nah, di tahap pertama glikolisis, glukosa dirubah jadi asam pirufat. Ya, tetes-tetes elektronnya itu ditambang. Jadi bayangin proses penambangan elektron. Nah, elektron yang ditambang itu kemudian diangkut oleh mobil namanya NAD+. Sehingga ketika dia udah ngangkut elektron tadi, mobil ini disebutlah dia dengan istilah NADH. Gitu. Di tahap berikutnya, di tahap DO juga terjadi penambangan elektron. Dihasilkan 2 molekul NADH. Di tahap yang terakhir, siklus Krebs, ini paling banyak, ya. Ditambang atau dihasilkan 6 NADH, bahkan ada mobil baru namanya FADH. Apa yang terjadi mobil-mobil tadi, bayangin ya, dari tempat penambangan mereka itu jalan menuju ke POM. Ininya dibawa ke POM nih. POM-nya apa? Tahap terakhir, yaitu fosforilasi oksidatif. Terjadi di bagian membran dalam atau kristal mitokondria gitu. Maka total 10 mobil NADH, 2 tambah 2 tambah 6. 4 tambah 6 10 ya. 10 mobil NADH, 10 NADH dan 2 FADH itu menjadi input dari tahap terakhir yaitu fosforilasi oksidatif. FADH. Ngapain 2 mobil ini ya? Ketika sampai di tahap ini teman-teman ya. Di tahap ini mereka menurunkan muatannya. Ya. Ngapain? Jadi mereka mengalami namanya oksidasi. Maka disebutlah dia dengan istilah fosforilasi oksidatif gitu. Terjadi oksidasi di sini. Maka dia nurunin muatannya, berubah jadi apa? NAD+ plus H+ plus elektron gitu. 2 ini muatannya dia nih. Proton plus elektron. NAD+ sebagai mobil balik lagi ke tahap sebelumnya, ke glikolisis DO dan SK untuk ngangkut elektron lagi gitu. Ya, begitu juga dengan FADH gitu. Ya, dia nurunin penumpangnya di sini, muatannya dia turunin nih. Berubahlah dia jadi apa? FAD+ plus elektron plus H+. Sabar dikit teman-teman ya. Turun muatannya. Ini muatannya dia. Itu ya. Maka apa gunanya gitu ya? Apa gunanya muatan ini? Apa gunanya tetes-tetes elektron ini dan proton ini? Bayangin ya, di tahap terakhir ini ada namanya sistem transfer elektron gitu. Elektron itu diangkut atau ditransfer dari satu protein ke protein yang lain di membran mitokondria dari tempat tinggi ke rendah gitu. Jadi bayangin ini elektron ini teman-teman itu ngalir dia dari tempat tinggi ke rendah gitu ya. Ujung-ujungnya kemana dia? Elektron itu mutlak harus ada yang nangkep gitu. Itulah gunanya kita bernafas. Ya. Tujuan satu-satunya teman-teman bernafas setiap saat, setiap detik. Apa gunanya dia? Kalimatnya sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Gitu. Elektron yang asalnya dari gula diangkut oleh NAD+ dan FAD+, ujung-ujungnya diberikan ke oksigen. Apa akhirnya? Oksigen ini ketika dia menangkap elektron, dia juga ngambil H+ tadi nih. Berubahlah dia jadi H2O. Itulah asal muasal dari H2O yang ada di sini. Ya, semuanya dihasilkan di tahap fosforilasi oksidatif atau
STE. Buat apa elektron itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah, gitu kan? Bayangin terakhir teman-teman, elektron itu teman-teman bayangin ada air. Bayangin elektron ini adalah tetes-tetes air gitu. Tapi tetes-tetes airnya nggak cuma sedikit, banyak. Tetes-tetes air itu membentuk sungai gitu ya. Maka bayangin ada sungai mengalir ya, melewati suatu mesin di dalam mitokondria, ada kincir air di sana gitu. Jadi ada semacam kincir air di sana. Ketika air melewati kincir air, maka kincir air akan mengkonversi energi gerak jadi energi listrik, teman-teman. Maka prinsipnya sama persis di sini. Jadi kincir air itu terinspirasi dari sel kita nih, ya. Kincir air yang dimaksud di sini ternyata adalah suatu enzim yang disebut dengan istilah ATP sintase, teman-teman. Nama enzim di sana. Mirip cara kerjanya kincir air. Ketika elektron mengalir melewati enzim ini, ATP sintase, maka motor dari enzim ini akan bergerak sehingga dia bisa menggabungkan antara molekul ADP dengan fosfat sehingga dihasilkan ATP sebagai output. Gitu. Maka output dari respirasi fosforilasi oksidatif tahap terakhir ini adalah ATP dan air, teman-teman. Inputnya ada 3 macam, NADH, FADH, dan oksigen. Ya, oksigen ini input, posisinya dia. Maka dihasilkan berapa ATP? Ya, tadi saya sebutkan bedanya NADH dan FADH adalah ukuran mobilnya. NADH ukuran mobilnya lebih gede, maka setiap satu NADH itu dikali 3 ATP. Setiap FADH dikali 2. Maka total ATP yang dihasilkan NADH itu 30 ATP. Ya, 10 kali 3. Sementara FADH hanya ngasilin 4 ATP. Maka total 34 ATP dihasilkan di tahap ST atau fosforilasi oksidatif. Ditambah tadi 2 di siklus Krebs dan 2 di glikolisis. Maka total ATP ada 38. Nah, itu teman-teman gunanya apa? NADH dan FADH adalah mobil molekul pembawa elektron bolak-balik untuk ngangkut elektron dari mana? Dari glukosa yang gunanya adalah donor atau sumber elektron, sumber energi tadi ya. Donor elektron dan akan membawanya kemana? Ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. AET saya singkat. Akseptor penerima elektron terakhir. Itu teman-teman ya, tentang apa? Ringkasan dari respirasi seluler. Kenapa ini adik dikali 3? Masya Allah. Silakan dibuka di YouTube. Saya nggak tahu udah diupload apa belum. Itu kayak seingat saya udah jelasin detail alasannya kenapa dikali NADH dikali 2, NADH dikali 3 dan FADH dikali 2 ya. Di situ insya Allah udah saya jelasin detail. Kalau belum diupload teman-teman tunggu artinya diuploadnya. Karena kalau saya jelasin sekarang ini panjang banget penjelasannya kenapa bisa dikali 3, kenapa dikali 2. Intinya bayangin tadi ada yang mobilnya ukurannya lebih gede, ada yang ukuran mobilnya lebih kecil. Kalau H2 dari glikolisis tadi langsung dipakai di siklus Krebs. Ya betul. Sehingga kita nggak tulis H2O di sini glikolisis ya. 6H2-nya langsung saya tulis dihasilkan semuanya di FO. Kenapa? Karena H2 yang dihasilkan di glikolisis saya masukin di siklus Krebs. Jadi mati gitu. Dia uploadnya bulan depan, nggak tahu. Ada pertanyaan lain, sorry nih. Saya ngambil waktu teman-teman ya. Jadi biologi itu saya juga kendalanya adalah materinya banyak banget ya. Dan saya cuma dikasih batasan waktu ngajar sempit banget. Saya bingung juga memilih apa yang saya harus jelasin karena semuanya
semuanya enggak istilahnya apa? Semuanya daging gitu. Saya harus dijelasin semua ya. Jadi bingung juga. Masih banyak banget ya. Ini kita baru jelasin, ini juga ringkasan ya. Respirasi seluler belum ngomongin siapa fermentasi, belum lagi fotosintesis ya. Entah gimana ininya. Nanti saya bantunya gimana. Nanti saya kirimin ini, teman-teman pelajari, teman-teman baca ya. Ada bagian yang teman-teman nggak pahamin, silahkan ditanya aja, langsung langsung ditanya di entah Japri aja ya, di Japri langsung di WA saya. Insya Allah saya usahakan saya jawab semaksimal yang saya bisa. Buat ekstra kelas ya, tunggu aja ya. Kayaknya minggu depan itu kita udah dua ini ya, dua sesi per minggu. Kita tunggu aja nih. Ada pertanyaan? Entah kenapa saya lelah banget rasa itu. Saya habis sakit ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya. Silakan. Saya tunggu. Pokoknya saya senang banget kalau ada yang nanya. Ilmu saya bertambah kalau teman-teman bertanya itu. Jadi salah satu cara menambah ilmu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau saya ditanya dan ternyata pertanyaan itu saya nggak bisa jawab, saya berusaha nyari tentunya. Dan itu akan menambah ilmu saya, dan saya senang kalau teman-teman nanya. Ya. Itu gunanya jadi guru. Itu manfaatnya jadi guru ya. Ilmu kita bertambah terus karena kita berbagi dengan orang. Ya, terima kasih ya. Ya, baik teman-teman, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir di kesempatan malam ini maupun yang berhalangan ya, dimudahkan semuanya sampai akhir, dimudahkan nanti di hari H, kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bisa lulus di UTBK atau di ujian mandiri di tahun depan, dan bisa kuliah di mana, di kampus atau di fakultas seperti yang teman-teman cita-citakan atau teman-teman mimpikan. Amin. Kita tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, silakan ditanya langsung WA saya, karena kalau di grup itu kayaknya semraut ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, teman-teman. Amin.